Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian dengan masih membahas tema tentang masalah fikih kurban. InsyaAllah yang akan kita bahas adalah distribusi hewan kurban. Dan pembahasan tentang distribusi hewan kurban sebenarnya telah diberikan panduan oleh Allah dalam Al-Quran, tepatnya di dua ayat, surat Al-Hajj ayat 36 dan surat Al-Hajj ayat 28. InsyaAllah dua-duanya yang akan menjadi fokus dari kajian kita. Baik, kita akan membaca surat Al-Hajj ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf, fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar." Wal budna itu bentuk jamak dari kata badanah. Dan onta-onta ja'alnaha lakum, kami jadikan onta itu bagi kalian, min sya'airillah, bagian dari syiar agama Allah. Nah, dari sini kita bisa memahami ya, hakikat dari kata syiar. Onta dijadikan sebagai syiar agama Allah. Ada apa? Karena dia ketika disembelih disebut nama Allah. Sehingga syiar adalah amalan yang dilakukan sesuai dengan aturan syariat, dan saat amalan itu dilakukan maka akan tampak orang itu mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Lakum fiha khair, dalam unta itu kalian akan mendapatkan banyak kebaikan. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf, sebutlah nama Allah ketika menyembelih unta itu, shawaf dalam keadaan berdiri. Onta disembelih dalam keadaan shawaf. Bagaimana onta disembelih dalam keadaan shawaf? Kaki depannya itu ditekuk. Sehingga onta disembelih bukan dengan cara direbahkan, tapi dalam posisi berdiri, lalu kaki depannya ditekuk. Apa tujuan kaki depan ditekuk? Biar gak bisa nendang, sehingga depannya tinggal satu. Nah, kalau mau nendang jatuh. Dan juga gak bisa lari. Sehingga onta disembelih bukan dengan cara dikekang kepalanya, diikat kenceng-kenceng, bukan ya. Kepalanya dibiarkan, tapi kaki depannya salah satunya ditekuk. Ditekuk kemudian diikat. Nah, dalam posisi itu dia tidak akan bisa lari dan kaki depannya tidak akan bisa nendang. Fa idza wajabat junubuha, apabila telah jatuh junubuha, perutnya. Bapak Ibu lihat di sini ya, kata wajabat. Wajabat secara makna bahasa artinya jatuh. Wajabati syamsu, matahari telah jatuh. Itu artinya apa? Tenggelam. Wajabat junubuha, telah jatuh perutnya. Maksudnya dia telah mati. Sehingga ini amal wajib, maksudnya amal jatuh. Jatuh untuk dilakukan. Itu makna bahasa dari kata wajib. Fakulu minha, maka makanlah dari onta itu, wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan berikan sebagian kepada al-qani', orang yang qana'ah, yaitu yang tidak meminta-minta, wal mu'tar, dan orang yang meminta-minta, orang yang tidak mampu. Al-Hajj ayat 36.
Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan qauluhu, firman Allah Ta'ala, fakulu minha, silahkan dimakan, amrun mubahun, adalah perintah yang sifatnya mubah. Malikun, sementara Imam Malik mengatakan yustahabbu dzalika, dianjurkan untuk makan hasil kurban. Wa qala ghairuhu, dan sebagian ulama mengatakan yajibu, wajib untuk makan hasil kurban. Wa huwa wajhun li ba'di Syafi'iyah, dan ini salah satu pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah. Tafsir Ibnu Katsir. Baik, sehingga berkaitan dengan distribusi hewan kurban, untuk sahibul kurban sendiri ada 3 pendapat ulama ya. Pendapat pertama mengatakan apa? Boleh makan. Pendapat kedua, dianjurkan untuk makan. Pendapat ketiga, wajib untuk makan. Dan pendapat yang ketiga ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Kalau kita pakai pendapat ketiga yang mengatakan sahibul kurban wajib makan hasil kurban, berarti nggak boleh kurban dikirim keluar. Gimana dia bisa makan hasil kurbannya kalau kurbannya dikirim keluar? Kalau kurban lebih dari 1 gimana Pak? Ya diambili sebagian-sebagian. Dia ngambil 1 on kambing ini, 1 on kambing ini, 1 on kambing ini, dan seterusnya. Karena dia kurban lebih dari 1. Jika ini dihukumi wajib. Namun pendapat wajib ini pendapat yang cukup lemah. Yang lebih tepat nanti kita akan lihat di penjelasan lanjutannya. Berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rizki yang telah Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Menyebut nama Allah di hari-hari yang ditentukan. Yang dimaksud dengan hari-hari yang ditentukan ini adalah tanggal hari tasyrik. Agar mereka menyebut nama Allah dalam rangka penyembelian di hari tasyrik. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir, maka makanlah sebagian darinya dan berikan kepada orang yang susah dan fakir. Di sini juga ada perintah. Allah memerintahkan sahibul kurban untuk makan. Sekarang kita akan lihat keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir, dan di bagian ini beliau membawakan khilaf di antara para ulama. Kita baca. Istadalla bihadhil ayah man dhahaba ila wujubil akli minal adahi. Sebagian ulama berpendapat bahwa makan daging kurban itu wajib berdalil dengan ayat ini. Wa huwa qaulun gharib. Tapi kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, namun ini pendapat yang ganjil, aneh. Walladzi 'alaihi al-aktsarun, sementara pendapat kebanyakan ulama, annahu mim babir rukhsah awil istihbab, bahwa memakan hewan kurban, hasil kurban itu statusnya adalah rukhsah atau dianjurkan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW bahwa ketika beliau menyembelih hewan hadyunya, amara min kulli badanatin, setiap hewan hadyu yang beliau sembelih, beliau perintahkan bi bad'atin fatudbah, untuk diambil sebagian. Jadi Nabi SAW menyembelih beberapa ekor hadyu, 70-an ekor, 70 onta. Dan saat Nabi SAW menyembelih, onta itu berlomba mendekat ke beliau untuk disembelih oleh beliau. Nah, karena banyak sekali, Rasulullah SAW minta ambil bagian-bagian. Jadi onta ini diambil secuil, ini diambil secuil tadi ya. Mungkin diambil seon, satu on di setiap onta, sampai 70. Fatudbah, kemudian dimasak.
Fa'akala min lahmiha, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dagingnya, wa hassa min maraqiha, dan beliau minum kuahnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa qala Abdullah bin Wahab, kata Abdullah bin Wahab, qala li Malikun, Imam Malik pernah mengatakan, uhibbu ayyakula min udhiyatih. Aku senang kalau orang itu makan dari hasil hewan kurbannya. Sehingga menurut Imam Malik dianjurkan. Li'anna Allah yaqul, karena Allah berfirman, fakulu minha, makanlah dari hasil hewan kurban itu. Qala Ibnu Wahab, kata Ibnu Wahab, wa sa'altul Laits, aku bertanya kepada Laits bin Sa'ad, ini ulama Mesir. Faqala li mithla dzalik, dan beliau menyampaikan sama seperti itu. Tafsir Ibnu Katsir. Baik. Nah, di dua ayat ini intinya tadi ada berapa yang diperintahkan, Pak? 3, apa saja? 1, makanlah. Fakulu minha, 1, makanlah ya. Yang kedua, berikan kepada orang yang qanaah. Yang qanaah itu maksudnya apa? Yang tidak minta-minta, yang dia sudah berkecukupan. Yang ketiga, berikan kepada al-mu'tar, orang yang meminta-minta. Berarti ada 3 ini ya. Disuruh makan, berikan kepada orang yang tidak meminta, dan diberikan kepada orang yang meminta. Nah, baik. Pemberian kepada orang lain ada berapa jenis, Pak? 1, sedekah. 2, hibah. 3, hadiah. Bedanya apa ini? Bedanya apa? Kalau sedekah ini kepada orang yang saya sebut status sosial lebih rendah. Misalnya kepada bawahan, fakir miskin, orang yang tidak mampu, du'afa, dan seterusnya. Memberikan seperti itu kepada orang yang lebih rendah namanya sedekah. Kalau hibah ini kepada yang selevel. Kalau hadiah bisa yang selevel, bisa juga yang lebih tinggi. Bisa selevel atau yang lebih tinggi. Ya, sehingga tujuannya adalah untuk memberi penghargaan. Taib. Umumnya seperti ini ya, kita bicara umumnya. Meskipun bisa juga hadiah diberikan kepada yang lebih rendah, tapi umumnya yang terjadi demikian. Maka kalau kita lihat, sedekah itu lebih bertujuan untuk kegiatan apa? Sosial. Jadi sedekah itu untuk tujuan sosial. Tujuan sosial bahasa kita ya, cari pahala. Baik. Demikianlah bentuk pemberian kepada orang lain. Nah, kalau tadi dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mengenai distribusi kurban. Di situ ada pernyataan fakulu minha, dimakan. Dimakan ini berarti untuk kepentingan pribadi. Untuk kepentingan pribadi sahibul kurban. SQ, sahibul korban ya. Yang kedua, dihadiahkan. Nah, dihadiahkan. Berarti untuk siapa sasarannya kalau dihadiahkan? Orang yang mampu. Yang tadi disebut oleh Allah al-qani'ah. Fakulu minha wa at'imul qani'ah. Yang ketiga disedekahkan. Ini untuk orang yang tidak mampu.
Apa itu? Al-mu'tar. Al-mu'tar. Atau di ayat yang lain, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Al-ba'is al-faqir. Orang yang melarat, al-ba'is itu orang yang melarat, al-faqir yang miskin. Kalau saya bukan ba'is, Pak ya. Ba'ith. Beda ya. Ba'ith tulisannya gini. Begini ya, pakai sa. Bukan aminur ba'is, aminur ba'ith. Nanti melarat nanti. Ba'ith artinya apa, Pak? Pembangkit. Nur cahaya, pembangkit cahaya. Am itu umum, PLN. Lanjut ya. Jadi 3 inilah distribusi hewan korban yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Berarti kalau ada pertanyaan, panitia yang mana ini, Pak? Panitia berarti yang mana ini? Enggak ada kan ya? Enggak ada. Maka Al-Quran tidak menyarankan untuk diberikan ke panitia. Sepakat? Nah, ini kan tidak ada ya, dimakan sendiri berarti untuk kepentingan sahibul korban, dihadiahkan kepada orang yang mampu, disedekahkan. Nah, panitia yang mana ini? Yang keempat. Nah, kita lanjutkan dulu. Berikutnya coba kita lihat, lalu dibagi berapa di sini? Ibnu Katsir menjelaskan, wa qad ihtajja bihadhil ayatil karimah, dengan ayat yang mulia ini sebagian ulama berdalil ila annal udhiyata tujza'u thalathata ajza'in, bahwa hewan kurban itu dibagi menjadi 3. Fasulusun li sahibihi, sepertiga untuk sahibul kurban, ya'kuluhu minha, dia bisa makan darinya, wa thuluthun yahdihi li ashabihi, sepertiga untuk dihadiahkan kepada kerabat dan sahabat, wa thuluthun yatasaddaqu bihi 'alal fuqara, dan sepertiga disedekahkan untuk orang yang tidak mampu. Li'annahu ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Ini pendapat yang pertama. Selanjutnya, beliau menyebutkan satu hadis. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, inni kuntu nahaitukum aniddikhari luhumil adahi fauqa thalathin. Aku dulu pernah melarang kalian untuk menyimpan hewan korban. Jadi dulu pernah kaum muslimin berkorban dan dilarang untuk menyimpan hewan korban lebih dari 3 hari. 3 hari harus habis. Kalau nggak habis gimana? Pokoknya dibuang keluar, sedekahkan. Fakulu waddakhiru ma badalakum. Sekarang silahkan dimakan dan disimpan sesuka kalian. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, fakulu waddakhiru watasaddaqu. Silahkan kalian makan, kalian simpan dan kalian sedekahkan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fakulu wa at'imu watasaddaqu. Silahkan kalian makan dan kalian berikan kepada orang lain atau kalian sedekahkan. Sehingga ada 3 yang disarankan Nabi SAW. Baik, tapi 3 ini salah satunya disimpan. Silahkan dimakan, simpan, sedekahkan. Berarti sepertiga itu sebagiannya di mana? Disimpan. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, innal mudahhi ya'kulun nisfa. Jatah bagi sahibul kurban itu setengah. Wa yatasaddaqu bin nisf, dan setengahnya disedekahkan. Berdasarkan firman Allah di surat Al-Hajj ayat 28, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Silakan dimakan dan berikan kepada orang yang tidak mampu. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW,
fakulu waddakhiru, silakan dimakan dan disimpan. Nah, itu setengahnya. Wa tasaddaqu, dan sedekahkan, itu setengahnya. Baik. Demikian khilaf yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir berkaitan dengan distribusi hewan korban atas tafsir dari dua ayat Al-Hajj ayat 28 dan 36. Baik, kita ulang ya. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan ya, distribusi kurban menurut Ibnu Katsir. Ada apa tadi? Ada dua pendapat. Ada dua pendapat ya. Pendapat pertama gimana, Pak? Pendapat pertama dibagi tiga. Dibagi tiga. Sepertiga dimakan, terus sepertiga diapain? Dihadiahkan. Kemudian sepertiga dimakan. Oh, sepertiga disedekahkan. Baik. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dibagi dua. Setengah dimakan, terus setengah disedekahkan. Ya. Gimana? Jadi cuman ada disedekahkan saja, tidak ada dihadiahkan. Nah, terus yang mampu dapat apa? Suruh korban sendiri. Karena setengahnya disedekahkan. Tapi kalau kita maknai disedekahkan ini sifatnya umum, dalam arti diberikan kepada yang lain, berarti mencakup baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Kita sambung. Boleh nggak semua dimakan sendiri? Nah, di sini ada pembahasan itu ya. Jadi dia cuma titip di tempat panitia, bayar biaya admin, misalnya per kambing 200.000. Lalu selesai disembelih, pesan sama panitia, tolong Pak selesai dikuliti, bawa ke rumah semuanya. Bila perlu darah-darahnya juga. Tadai kabeh ya. Nah, apakah boleh demikian? Coba tadi lihat di sini ya. Apa hukum tiga ini? Apa hukum tiga di atas? Dimakan, dihadiahkan, disedekahkan. Hukumnya apa? Apa hukum dimakan? Hukum makan kurban apa, Pak? Wajib atau sunnah? Wajib. Kalau wajib repot, Pak. Banyak sekali yang nggak bisa ini. Di tempat kita kan kurban itu, masya Allah, banyak yang disembelih di luar. Sehingga orangnya di Jogja kurban di Gunung Kidul kan tidak dianterin itu, terlalu jauh. Atau kurban di kampung padahal orangnya tidak mudik dan seterusnya. Kalau tadi kita sepakat dengan pendapat bahwa tidak wajib, ini tidak wajib, berarti dihadiahkan juga tidak wajib, disedekahkan juga tidak wajib, semua jadi tidak wajib. Karena statusnya sama ini perintahnya. Kalau kita sepakat ini wajib, wah, berarti wajib disedekahkan, berarti juga wajib dimakan. Karena status perintahnya sama. Dia disebutkan dalam satu deret perintah. Fakulu minha wa at'imu, makanlah sebagian darinya dan berikan kepada yang lain. Jadi ada dua pilihan. Anda mau mengambil pendapat yang wajib atau tidak wajib? Kalau mengambil pendapat wajib disedekahkan, berarti juga wajib dimakan. Tapi kalau wajib dimakan, lebih punya kendala lagi. Banyak sahibul kurban yang tidak bisa makan hasil kurbannya. Dan tadi sudah dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, dan beliau mazhabnya Syafi'i ya. Ibnu Katsir mazhabnya Syafi'i, bahwa yang mengatakan wajib qaulun gharib, pendapat yang ganjil ya, yang kurang tepat.
Yang betul tidak wajib, antara boleh atau dianjurkan. Tidak wajib. Berarti juga tidak wajib dihadiahkan dan tidak wajib disedekahkan. Nah, begini. Baik. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita akan lihat peta perbedaan pendapat, boleh enggak dimakan sendiri semua. Saya kutipkan keterangan An-Nawawi. Wa hal yushtaratu at-tasadduqu minha bi syai'in am yajuzu akluha jami'an. Apakah disyaratkan untuk menyedekahkan semua bagian dari daging korban? Apakah disyaratkan untuk menyedekahkan sebagian dari daging korban, ataukah boleh dimakan semuanya? Dalam hal ini terdapat dua pendapat masyhur yang disebutkan oleh para ulama beserta dalilnya. Pendapat yang pertama, ahaduhuma, yang pertama, yajuzu aklul jami'. Boleh memakan seluruh daging korban. Qalahu Ibnu Suraij. Ini pendapat Ibnu Suraij. Ibnu Suraij, ulama mazhab Syafi'i masa silam, generasi kedua. Ibnu Suraij itu kalau enggak salah muridnya Al-Muzani. Al-Muzani itu murid langsungnya Imam Syafi'i. Jadi cukup dekat dengan zaman Imam Syafi'i ya. Coba kita lihat biografi Ibnu Suraij. Nah. Ibnu Suraij sami'a minal Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Beliau pernah berguru kepada Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, tilmidhu Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i. Wa min Ali, hilang gitu. Dan juga pernah mendengar dari Ali bin Ishkab, Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi, Abbas bin Muhammad Ad-Duri, Abu Yahya Muhammad bin Sa'id Ibn al-Attar, Abbas, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa posisi Ibnu Suraij dengan Imam Syafi'i cukup dekat, karena beliau terlahir tahun 249. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijriah. Ibnu Suraij lahir tahun 249. Berarti dengan Imam Syafi'i tidak jauh. Dan beliau termasuk Imam Syafi'iyah fi asrihi, ulama yang menjadi imam mazhab Syafi'iyah di zamannya. Ibnul Qas juga sama. Kemudian Al-Istakhri, Ibnul Wakil, wahakahu Ibnul Qas an-Nasi Syafi'i. Dan Ibnul Qas menegaskan bahwa ini pernyataan Imam Asy-Syafi'i. Qalu, mereka mengatakan, wa idza akalal jami', apabila sahibul kurban itu mengambil semua hasil kurban, fa faidatul udhiyah, maka manfaat dari kurban itu adalah husulus thawab, mendapatkan pahala dengan menyembelih dalam rangka untuk ibadah. Karena inti kurban itu menyembelihnya. Inti kurban itu menyembelihnya. Hasilnya mau diambil semuanya atau dikasihkan ke orang lain sebagian, itu haknya sahibul kurban. Ya. Selanjutnya, al-qaulu tsani, kata An-Nawawi, pendapat yang kedua. Wa huwa qaulu jumhuri ashabinal mutaqaddimin. Dan ini pendapat mayoritas ulama mazhab kami, yaitu Syafi'iyah di masa silam. Wa huwal asahu inda jamahir al-musannifin. Dan ini pendapat yang paling sahih menurut mayoritas para penulis kitab. Wallahu alam, jika yang dimaksud kitab di sini kitab Syafi'iyah, berarti para penulis kitab-kitab Syafi'iyah. Termasuk di antaranya adalah penulis kitab ini sendiri. Kitab ini itu apa maksudnya?
Al-Muhadzab karya Asy-Syirazi. Dalam buku beliau At-Tanbih, wajib bersedekah bagi sebagian yang bisa disebut sedekah. Wajib menyedekahkan hasil kurban sebagian yang layak disebut sedekah. Layak disebut sedekah ya. Nek mong sairis sate itu belum ya. Sehingga sudah saya sedekahkan berapa? Saya tadi buat bikin sate, tak sedekahkan sairis sate. Bisa nggak disebut sedekah? Sairis sate. Bisa. Terlalu sedikit ya. Jadi kalau terlalu kecil seperti itu mungkin tidak diperhitungkan. Sehingga harus disedekahkan dengan nilai yang layak disebut sedekah. Satu tusuk sate itu mungkin kalau belum layak ya berarti harus ditambah. 1 on itu layak sedekah enggak? 1 on sedekah daging 1 on layak? Enggak layak. Berarti berapa? 1 kilo. Li'annal maqsuda irfaqul masakin, karena tujuan dari kurban itu salah satunya adalah untuk membantu orang miskin. Fa'ala hadza, oleh karena itu jika dia makan semuanya wajib ganti rugi. Nah, diambil semua ya sudah kamu harus ganti rugi. Dan dalam hal ini ada khilaf di antara ulama madhab. Di antaranya ada yang mengatakan ganti rugi senilai uang yang secukupnya untuk bisa disebut sedekah. 50.000 misalnya. Sedekah 50.000 bisa enggak, Pak? Bisa. Maka sah ketika ganti rugi 50.000. Baik. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, intinya dari semua keterangan para ulama itu mereka menyatakan bahwa sahibul kurban itu lebih berhak menentukan. Lebih berhak menentukan. Dia yang lebih berhak menentukan mau disedekahkan, mau dimakan dan seterusnya. Hanya saja ada khilaf. Boleh enggak dimakan semuanya? Jadi masukkan freezer, dimakan selama setahun. Diambil dikit gitu ya. Selama 1 tahun. Ya. Tadi kita sudah menyebutkan pendapat Ibnu Suraij, Ibnu Qas, kemudian Al-Istakhri, pendapat Ibnu Wakil, dan mereka ulama-ulama masa silam mutaqaddimin di kalangan Syafi'iyah membolehkan hal tersebut. Dan pendapat mayoritas yang mengatakan harus disedekahkan itu pun tidak harus sepertiga. Boleh kurang dari sepertiga. Sehingga sedekah tidak harus sepertiga. Maka sahibul korban kalaupun minta lebih dari sepertiga boleh. Wallahu a'lam. Baik. Demikian kita cuman menundukkan hukumnya, masalah prakteknya dikembalikan ke panitia. Nah. Baik, selanjutnya kita kembalikan kepada jamaah. Barangkali ada yang mau meluruskan, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kemarin ada yang belum terjawab, masih ingat gak? Di sini? Baik, ini ada satu mikrofon di sini Pak, ambilkan mikrofon. Depan tiang. Baik, silakan sebelah kanan dulu. Sebelah kiri, kanan atau kiri? Kanan dari kanan, sini atau kanan pembicara atau? Masya Allah. Baik. Pak Nur dulu, mungkin dari perspektif hukum negara bagaimana?
Baik Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang nampaknya dipasrahkan kepada Pak Ustadz Pak, gitu. Terus negara nggak cawi-cawi gitu aja, betul. Satu pertanyaan Pak Ustadz, karena tadi Pak Ustadz nyinggung tapi sampean tidak menjelaskan lebih lanjut gitu loh. Panitia itu oleh pora gitu loh. Meskipun tadi ada pertanyaan, lah panitia termasuk sing endi? Ibu-ibu jawab yang hadiah gitu loh. Gitu ya. Jadi konkretnya seperti apa itu Pak Ustadz kalau untuk panitia? Itu yang bukan satu berarti dua. Yang kedua, kalau misalnya panitia itu prakteknya masak untuk makan siang panitia gitu. Di Marhamah itu sampai 200 orang panitianya Pak Ustaz gitu. Lebih ya. Ya nek lebih sedikit ya mau konco lah apa-apa gitu. Lah andai kata gitu ya, panitia itu nggak tahu ini boleh nggak panitia memasak sebagian dari hewan korban itu. Andai kata dari hewan korban selain yang diberikan kepada sohibul korban, kalau misalnya panitia itu minta keikhlasan dari sohibul korban gitu. Kan sohibul korban sendiri dari sepertiga, katakanlah kalau kita anggap sepertiga, kemudian kita ambil ya sebagian untuk disate bareng-bareng gitu ya. Nah, itu. Kira-kira hukumnya apa ini Pak Ustadz? Nah, ini penting gitu loh. Kalau enggak ya ketoke enak gitu makan tapi jebule barang haram. Masya Allah. Daging haram ya. Lah ya. Baik. Yang ketiga, nambah Pak Ustadz, nambah. Kalau misalnya korban itu seperti tadi sebenarnya sudah disinggung sih. Korbannya itu dipasrahkan kepada sebuah pondok pesantren tapi jauh gitu ya. Seperti Gunung Kidul gitu. Kemudian karena mungkin panitianya itu mengikuti bahwa mengikuti madhab Imam Syafi'i itu ini wajib ini diberikan untuk dimakan oleh sohibul korban. Kemudian tanya, Pak, ini mau diantar kapan bagian sohibul korban? Alamatnya di mana? Terus sohibul korbannya bilang, ya udahlah, saya ikhlas dibagi saja di situ. Nah, mungkin itu tidak lagi mengikuti madhab Syafi'i, ya. Pasti madhab. Udah nggak dimakan sendiri ya. Ya. Saya kira itu Pak Ustadz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba kita tarik cerita awal dulu ya di zaman para sahabat. Gimana sih model korban di zaman para sahabat? Kalau dilihat dari keterangan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau ketika ditanya kaifa kana ad-dhahaya fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana praktek korban di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu Abu Ayyub memberikan jawaban, kana ar-rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyati anhu wa an ahli baiti. Dulu seseorang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menyembelih seekor kambing atas nama dirinya dan anggota keluarganya. Fayakulun wa yut'imun, lalu mereka makan dan mereka berikan kepada yang lain. Thumma tabahan nasu fasara kama tara. Lalu sekarang orang berlomba-lomba menyombongkan diri sehingga kamu bisa lihat praktek saat ini.
Nah, Abu Ayyub itu mengingkari orang yang korban 5, korban 7, korban sekian ekor, dan itu dibanggakan. Saya korban banyak. Padahal dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma korban seekor kambing. Dan dulu kegiatan kurban ini di luar kegiatan masjid. Jadi kurbannya sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Maka tidak ada budaya di masa silam yang mengajarkan dikumpulkan jadi satu, kemudian ada kepanitiaan. Tapi kurbannya sendiri-sendiri. Saya pertama kali menemukan budaya dikumpulkan seperti ini di Jogja. Ya di tempat lain juga banyak, tapi yang saya lihat pertama di Jogja. Ketika dari Lamongan, di Lamongan itu sendiri-sendiri. Ya, bapak saya kalau korban ya korban sendiri. Rumah-rumah yang lain kalau korban ya di depan rumahnya sendiri-sendiri. Lalu nanti ngundang tetangga-tetangga untuk ikut motong-motong daging, nyate bersama. Itu di sana. Nah, saya baru melihat di sini dikumpulin jadi satu, kemudian ditangani bersama. Kalau misalnya di Jogja ada orang kurban sendiri, padahal dia tetangga masjid, itu kira-kira gimana, Pak? Hah? Kira-kira gimana, Pak? Coba menurut Pak RT gimana? Nah ya, digerenengi sak kampung. Loh, salahnya apa beli ini? Salahnya kok dipangan dhewe gitu. Motong dhewe, dikeleti dhewe, dilebokno omah dhewe. Mungkin akan digerenengi. Sehingga sekampung akan banyak komentar. Kapan itu saya pernah melakukan kayak gitu. Jadi saya sembelih sendiri, kemudian tak kuliti, kemudian saya ambil sebagian biar cepat bisa dimasak. Kan tujuannya, sunnahnya begitu selesai sholat Id, lalu makan hasil kurban, motong. Nah kalau di masjid nunggu lama, sehingga kumpul saya jam 9 baru merebahkan sapi. Kalau sapinya belum, kambing belum. Wah ini kambing saya nanti jam berapa? Akhirnya nahan diri nggak sarapan. Nahan diri nggak sarapan, kambingnya lama disembelih. Nah, saya berinisiatif tak sembelih sendiri. Nah, selesai saya sembelih sendiri, utuhan itu saya bawa ke masjid. Ya alhamdulillah tidak digerenengi. Ya. Karena saya ngisi kajian di masjid itu. Yang penting kan saya sudah store ya. Sudah saya ambil, saya bisa sarapan lebih awal. Boleh nggak Pak kayak gitu? Ya sah-sah saja. Cuman kan umum di masyarakat kita sehingga digerenengi. Nah kalau kita menggunakan praktek kayak gini, diskusi-diskusi tadi Pak sudah selesai. Karena sahibul kurban sendiri yang menangani dan dia yang lebih tahu mau dikasihkan berapa terserah. Sebab itu berangkat dari rumahnya. Akan berbeda kalau kemudian ditaruh di masjid, sehingga ada banyak sekali turunan masalah, terutama terkait nasib panitia. Coba lebih dari 200 orang itu Pak, ngeragati lebih dari 200 orang itu kan luar biasa. Nah kalau kemudian di situ ada biaya operasional, ini kan besar sekali karena pesta rakyat. Lebih dari 200 orang untuk sebuah pesta rakyat, sampai nyegat dalan. Dalan kan dibuntu ya. Insyaallah. Tahunan jalan ini selalu dibuntu. Ketika biaya operasional besar seperti ini, kami minta satu ya. Jangan gunakan kas masjid. Ini tindakan tidak amanah dan pelanggaran besar ini. Karena ini bukan operasional masjid, ini kegiatan kurban, beda. Dan penggunaan kas masjid untuk kegiatan operasional kurban, kita boleh sebut ini tidak amanah terhadap kas masjid, wajib diganti itu.
wajib diganti. Kalau diutangkan gimana Pak? Ya asal ada yang jamin untuk ganti, mudah-mudahan lebih ringan. Tapi kalau digunakan kemudian nggak balik, itu bahaya. Kemudian yang kedua, ada dua kemungkinan ya, dibebankan ke sahibul kurban. Dibebankan ke sahibul. Nah, kalau dibebankan ke sahibul kurban, mungkin akan besar sekali biayanya. Sewa deklit, kemudian perlengkapan, pisau, termasuk makanan, snack dan seterusnya. Makanya kalau dibebankan ke sahibul, mereka akan sangat keberatan. Nah, barangkali ini sebagai solusi, dibuat iuran warga. Jadi untuk biaya operasional ini diambilkan dari iuran warga. Dah? Ini akan meringankan. Dan ini yang dipraktekkan di kerajaan. Jadi di kerajaan operasional kurban itu dari iuran warga. Dan bukanya udah lama, udah 1 bulan yang lalu awal Dzulqa'dah sudah disebarkan informasi undangan atau bukan undangan ya, selebaran. Siapa yang mau iuran silakan transfer ke nomor rekening ini atau boleh tunai. Alhamdulillah tujuannya meringankan sahibul kurban. Lalu panitia dibagi 2. Nah, pertama panitia inti. Ini yang kerja banyak. Yang kedua tim hore. Nah, yang rewo-rewo itu ya. Ini kan paling cuman anggaplah 20 orang. Khusus yang kerja banyak. Dia yang nyembelih, dia yang ngeleti, mungkin dia yang pokoknya yang kerjanya paling banyak. Nah, tim hore ini yang cuman megangi tali ketika ngerbain sapi. Cuman sesekali kan. Kemudian ikut mindah-mindah daging. Ini lebih banyak jumlahnya. Untuk yang pertama, yang kerja banyak boleh digaji. Ini digaji dengan uang operasional. Kalau yang ini kerja bakti, jadi jangan minta bayaran. Sudahlah datang untuk kerja bakti, jangan minta bayaran. Baik. Kita petakan ini dulu agar tidak semuanya menjadi beban bagi panitia maupun beban bagi sahibul kurban. Jadi kalau sudah dipetakan kan ini yang kita bayar dengan nilai sekian, misalnya 100.000 sehari. Yang ini ya tim hore ini ya kerja bakti saja. Kalau dikasih ya diterima, kalau enggak tidak perlu maksa. Nah, selanjutnya kerja bakti ini haknya apa? Kerja bakti. Ada hak ya. Haknya apa sih dari kerja bakti ini? Seperti orang yang kerja bakti, haknya apa Pak? Resek-resek God misalnya. Haknya apa? Snack, makan siang, terus apa lagi? Orang kerja bakti biasanya dapat apa? Kaos, seragam. Kerja bakti kok njaluk kaos. Akhirnya ada biaya seragam, kaos, Masya Allah. Terus dibebankan ke siapa? Sahibul korban. Lah itu pakai bayar sendiri bagus. Ya boleh saja bayar sendiri. Kalau tidak ada donatur, tidak ada sponsor, ya bayar sendiri. Mungkin akan bagus kalau sumbernya juga ini ya, sponsor. Siapa yang mau sponsor, nanti spanduknya dipasang gede-gede. Kegiatan ini disponsori oleh nah ANB. Tolong dicatat tadi Mas Seto. Kita akan iklan sponsor di kegiatan kurban marhamah. Nah,
Jadi haknya kerja bakti apa? Satu, haknya kerja bakti uborampe. Uborampe itu apa ya? Ya snack lah. Snack plus makan. Nah, lalu yang kedua, boleh enggak daging kurban? Bolehkah dikasih daging kurban? Ini yang nanti akan menjawab pertanyaan tadi ya. Kalau ini sebagai upah, boleh nggak Pak? Tidak boleh. Jika sebagai upah, ini dilarang. Karena kerja penanganan korban tidak boleh diupah dari hasil korban. Dalilnya hadis ini. Ali bin Abi Thalib pernah bercerita. Ali bin Abi Thalib, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk ngurusi onta korban beliau. Wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha, dan aku diperintahkan untuk bersedekah dengan daging, kulit dan aksesorisnya. Aksesoris itu seperti tali-tali keluh. Wa alla u'tiyal jazzara minha, dan aku dilarang untuk memberikan upah kepada tukang jagalnya. Nahnu nu'tihi min indina, kami berikan dari uang pribadi kami. Ya, begini. Kami keluarkan dari uang pribadi kami. Sudah? Jadi para jagal tadi dikasih duit, bukan dikasih hasil korban sebagai upah. Maka tim huri yang kerja bakti tadi, kalau ini dijadikan sebagai upah, ya enggak boleh. Pengertian upah itu gimana Pak? Mewajibkan, harus. Saya kalau nggak dikasih nggak mau. Oh berarti dia minta upah. Nah, lalu dia dikasih sebagai apa? Sebagai hadiah. Ini kita hadiahkan untuk panitia, atau kita hibahkan untuk panitia. Ini boleh. Bedanya yang di sini harus jelas. Upah itu harus hadiah sukarela. Nek ono ditampa, ora ono rasa grenengan. Kalau ada diterima, enggak ada ya tidak perlu grundel gitu ya. Mungkin itu yang ideal. Nah, termasuk makan bersama tadi. Makan bersama boleh enggak Pak? Insya Allah tidak apa-apa, asal sohibul korban ridho. Dan di tempat kita kan rata-rata sohibul korban ridho. Kalau di kerajaan minta izin. Jadi di kerajaan itu minta izin. Sehingga ada salah satu sohibul korban yang ditembung, maka korbanin jenengan kita gunakan untuk makan-makan ya. Kalau setuju ya sudah. Dicim itu aja korban bapak ini, nanti disembelih pertama, dagingnya sepertiga dikasihkan yang bersangkutan, sisanya langsung dimasak. Itu setelah minta izin. Sehingga di kerajaan kami tata ya. Kita tata bagaimana teknis kepanitiaan korban yang rapi dan bertanggung jawab, jangan sampai makan yang haram. Ini boleh asal diizinkan. Jadi minta izin. Karena ini kan sama seperti tadi ya, dihadiahkan untuk panitia. Wallahu alam. Cukup insyaallah. Nggih. Masya Allah, itu berbahaya itu Pak. Ya tinggal dirapikan seperti ini. Jadi di kerajaan itu dibagi dua panitianya, yang kerja banyak dan yang tim hore tadi. Yang kerja banyak itu dibayar, dan dia yang ya paling banyak kerja gitu. Ya. Penjengkap gimana Pak? Masya Allah, peraturan di sini kalau sudah bel berbunyi itu beribun. Okay. Sudah ya? Atau boleh disampaikan ditunda besok? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz, meneruskan pertanyaan yang Rabu lalu
mengenai hubungan topik ini. Kita ketahui bersama bahwa di Palestina itu terjadi krisis kemanusiaan yang luar biasa. Kemudian Darut Tauhid mengadakan program sedekah daging dan korban. Ada seorang yang berkorban di Palestina mengirimkan biaya atau nilai korban ternyata tidak mencapai harga domba senilai 4.700.000. Padahal di Indonesia kan rata-rata 3 juta lebih. Kemudian dengan pertimbangan krisis kemanusiaan di sana, Allah sangat dekat dengan mereka karena tidak bisa memenuhi biaya yang senilai domba, kemudian dialihkan ke sedekah daging. Sedekah daging, jadi Ya. dibelikan daging. Sedekah daging. Jadi nggak jadi korban. Berarti tidak korban. Terus nilai niat itu bagaimana, Ustaz? Ya. Terima kasih. Baik, ya tentu saja lebih afdol menyembelih korban daripada sedekah dengan uang atau sedekah dengan daging. Karena korban itu kan harus ada kegiatan menyembelih. Saya malah lebih berpikir kayak gini. Akan lebih bagus disembelih di tanah air, lalu dikalengkan. Setelah pengalengan jadi kaleng, daging kaleng ya, baru dikirim. Nah, ketika dikirim nih mau sampai mau nggak sampai aman. Andai pun nggak sampai, misalnya terhalang dan seterusnya, kurban tetap sah. Tapi kalau ngirim hewan atau ngirim uang, tidak ada yang bisa menjamin sampai di sana. Dan saya kira teknologi pengalengan di Indonesia kan udah banyak, Pak ya? Udah banyak. Mungkin itu akan lebih aman. Jadi pengirimannya di sana sudah dalam bentuk daging, atau bisa juga misalnya disembelih di Mesir, terus dikirim ke Palestina dalam bentuk daging. Itu juga akan lebih aman. Nah, sekarang kan Suriah sudah kembali ke tangan kaum muslimin ya. Yang sebelumnya jatuh ke tangan Syiah Nusairiyah, sekarang sudah dipegang oleh kaum muslimin. Andai kan bisa juga disembelih di Suriah terus masuk ke Israel. Nah, cuman perbatasan Suriah Israel penuh tank. Jadi enggak dibuka. Bisanya cuman dari jalur Mesir di Rafah. Ya, saya kurang begitu paham tentang ini, tapi kalau dilihat dari sisi mana yang lebih selamat, korban di tanah air, dikalengin, kirim ke sana. Itu mungkin akan lebih mudah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.